Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pipin Anissa Sabrina. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pendidikan anti korupsi. Yang pertama adalah pengertian korupsi. Kata korupsi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu corruptio atau corruptus. Kata corruptio ini memiliki arti bermakna, yaitu merusak atau menghancurkan. Selain itu, kata korupsi ini juga diartikan sebagai kebusukan, kebejatan, keburukan, ketidakadilan, tidak bermoral, serta kata-kata yang menghina atau menfitnah. Kata korupsi masuk ke dalam bahasa Inggris menjadi kata corruption. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang sering kita singkat dengan KBBI, korupsi ini adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, seperti uang perusahaan, organisasi, yayasan, dan lain sebagainya hanya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Yang kedua adalah bentuk perilaku korupsi. Yang pertama yaitu kerugian keuangan negara, yang kedua suap menyuap, yang ketiga penggelapan dalam jabatan, yang keempat pemerasan, dan yang kelima adalah perbuatan curang. Selanjutnya adalah jenis-jenis korupsi. Jenis-jenis korupsi juga ada 5. Yang pertama yaitu penyuapan, yang kedua penggelapan, yang ketiga penipuan, yang keempat pemerasan, dan yang kelima adalah favoritisme. Yang pertama adalah penyuapan. Penyuapan yang dimaksud adalah pembayaran dalam bentuk uang atau transaksi yang lain yang diberikan atau diambil dalam hubungan korupsi. Yang kedua adalah penggelapan. Penggelapan ini merupakan tindakan korupsi yang menggelapkan atau mencuri uang negara yang biasanya itu dilakukan oleh pegawai pemerintah. Yang ketiga adalah penipuan. Penipuan ini merupakan tindakan kerusakan ekonomi yang berwujud seperti kebohongan, penipuan, atau perilaku yang tidak jujur. Yang keempat adalah pemerasan. Pemerasan ini didefinisikan sebagai tindakan yang melibatkan aparat dengan melakukan pemaksaan sebagai imbal jasa. Yang kelima adalah favoritisme. Favoritisme ini yang sering kita sebut sebagai pilih kasih. Selanjutnya adalah faktor dari korupsi, yang itu terbagi 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, di dalam faktor internal ini terbagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu sifat serakah, tamak, atau rakus. Sifat serakah ini adalah sifat yang membuat seseorang merasa dirinya itu tidak pernah puas dengan apa yang ia punya dan selalu ingin lebih. Yang kedua adalah gaya hidup yang konsumtif. Sudahlah memiliki sifat yang serakah, ditambah lagi dengan gaya hidup yang konsumtif, itu juga menjadi salah satu faktor pendorong internal korupsi. Gaya hidup yang konsumtif ini seperti membeli barang-barang yang mewah dan mahal, atau hanya mengikuti tren-tren kehidupan yang ada di perkotaan. Yang ketiga itu adalah moral yang lemah. Seseorang dengan moral yang lemah itu sangat mudah untuk melakukan tindakan korupsi. Aspek dari lemahnya moral itu seperti tidak memiliki kejujuran, atau ia tidak malu untuk melakukan tindakan korupsi tersebut. Yang kedua adalah faktor eksternal. Di dalam faktor eksternal ini terdapat 5 aspek. Yang pertama yaitu aspek politik, aspek sosial, aspek hukum, aspek ekonomi, dan aspek organisasi. Selanjutnya adalah sanksi bagi pelaku korupsi. Dalam Undang-Undang
Dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mendefinisikan bahwa sanksi bagi pelaku korupsi itu dipidana dengan pidana penjara paling cepat itu 1 tahun dan paling lama itu 5 tahun, atau dengan denda atau dengan pidana denda paling sedikit itu 50 juta rupiah dan paling banyak itu 250 juta rupiah untuk setiap orang yang memberikan atau menjanjikan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajiban, atau memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya, mau itu dilakukan ataupun tidak dilakukan di dalam jabatannya. Selanjutnya adalah upaya pencegahan kasus korupsi. Dalam mencegah kasus korupsi ini, kita bisa melakukan 3 strategi. Yang pertama yaitu strategi preventif, strategi detektif, dan strategi represif. Strategi preventif. Strategi preventif ini adalah usaha pencegahan korupsi yang diarahkan untuk meminimalisasi penyebab atau peluang bagi seseorang untuk melakukan tindak korupsi. Yang kedua adalah strategi detektif. Strategi detektif ini usaha yang diarahkan untuk mendeteksi seseorang yang melakukan korupsi dengan cepat, tepat, dan biaya yang murah. Yang ketiga adalah strategi represif. Strategi represif ini adalah usaha yang diarahkan untuk melihat tindakan korupsi agar bisa cepat diproses dengan mudah, tepat, dan biaya yang mudah. Dengan cepat, tepat, dan biaya yang mudah. Baik, mungkin cukup sekian materi dari saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.